Selamat pagi, selamat bertemu Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, pagi minggu hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkatilah Tuhan seluruh para pendengaran kami, supaya kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu. Benar-benar firman-Mu masuk di dalam tubuh roh dan jiwa kami, dan membaharui hati dan pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, nanti boleh kita beribadah secara online, di mana kita bergereja ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan renungan pagi hari ini, tetap kembali kami memohon atau meminta supaya Bapak Ibu memberikan permohonan doanya di bawah video Facebook maupun di YouTube, supaya kami juga dapat membawakan doa atau mendoakan Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Ini kebenaran part ketiga. Judul kebenaran, Bapak Ibu ya. Kebenaran harus hidup. Kebenaran harus hidup. Setelah kita mengenal kebenaran mutlak, yakni firman Tuhan dan pribadi Yesus Kristus, maka tibalah saatnya kita harus menghidupinya. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita harus menghidupinya. Kebenaran hanya tinggal kebenaran jika tinggal di gedung gereja. Bapak Ibu, kebenaran itu hanya tinggal kebenaran apabila hanya kebenaran itu kita lakukan di dalam gereja. Dan kebenaran itu tidak punya arti apa apabila jika hanya sebatas ada di lembar pujian ya Bapak Ibu ya. Kebenaran tidak memiliki dampak jika hanya menjadi bahan diskusi. Kebenaran harus mengisi dan mewarnai hidup kita dimanapun kita berada. Dan kedua, kebenaran harus dipertontonkan. Tidak hanya dihidupi Bapak Ibu, kebenaran harus dipertontonkan. Walaupun status kita adalah orang benar, oleh karena penebusan Yesus Kristus tentunya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam menjalani hidup dalam kebenaran, kita harus tunjukkan dalam bentuk ketaatan Bapak Ibu. Nah, mari kita perhatikan ayat renungan secara seksama. Untuk mempertontonkan kebenaran kita harus memulainya dari memikirkan. Salah satu itu yang berkatakannya Bapak Ibu dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, langkah berikutnya bertindak benar.
Kita baca lagi di dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Ada sebuah cerita, sebuah desa. Cerita ini kita kasih judul Anak Sapi untuk Tuhan. Ini judulnya Bapak Ibu ya. Seorang petani Kristen berkata kepada istrinya, ia ingin mempersembahkan sesuatu untuk gereja. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil ya begitu ya. Dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Petani itu berkata, nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, beberapa hari kemudian induk sapi itu melahirkan. Nah ternyata yang lahir 2 ekor Bapak Ibu. Petani itu menjadi bingung. Ia mulai menimbang-nimbang anak sapi yang manakah ya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah istrinya bertanya. Petani itu menjawab juga, biarkanlah anak sapi itu bertumbuh lebih besar lebih dulu. Setelah cukup besar barulah kau putuskan sapi mana yang akan kau persembahkan. Seminggu kemudian daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi itu terpapar penyakit dan mati. Nah ketika petani itu mengetahui bahwa salah satu anak sapinya mati, ia lari menuju rumahnya dan berkata kepada istrinya, Bu, aku baru saja dari kandang dan kutemukan bahwa sapi Tuhan mati. Istrinya keheranan dan bertanya begini, sapinya Tuhan? Apa maksudmu? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan? Petani ini tuh menjawab, ya kemarin memang aku belum memutuskan. Nah tetapi tadi ketika aku berada di kandang telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan. Betapa seringnya kita berlaku seperti petani itu ya Bapak Ibu ya. Berlaku bertindak tidak jujur. Tidak cukup berpikir benar, tetapi harus bertindak benar. Belum cukup berkata benar, tetapi harus bertindak benar. Bapak Ibu, tidak cukup berpikir benar, tetapi kita harus bertindak benar. Belum cukup berkata benar, tetapi harus bertindak benar. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan firman pagi hari ini, Minggu pagi. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan bagi Tuhanlah pujian, hormat, dan keagungan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu selamat beribadah nanti di gereja masing-masing ya. Tentunya online ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin di daerah kita ini zona merah. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih zonanya hijau boleh, terus sesuai dengan peraturan pemerintah di setempat. Bapak Ibu terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa besok pagi kita bertemu di channel ini, kita mendengarkan renungan firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kita ikut juga melayani Bapak Ibu apabila diberkati dalam renungan firman Tuhan ini.
boleh membagikan kepada teman-teman saudara kita, supaya mereka juga dapat kebagian berkat, dan boleh menuliskan doa permohonannya di bawah video ini. Kita akan tetap bahwa di dalam doa kita akan mendoakan mereka, bukan hanya informasi saja, tapi benar-benar kita doakan supaya berkara Tuhan bekerja di setiap umat-umatnya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.